Subroto, satu di Duren 3 Kalibata. Jadi kesehariannya praktek klinis sebenarnya, jadi menangani berbagai pasien. Mungkin ada dari psikologi di sini kali ya. Ya, punten kalau ada yang kepencet. Nah, tadi saya bilang tuh, kita perlu conscious, hati-hati. Yang lain mungkin akan keganggu, teman-teman. Saya juga ngajar di Al-Azhar, ada di UP, mungkin ada mahasiswa Al-Azhar atau UP di sini, salam kenal ya. Kalau belum pernah ketemu, mudah-mudahan kita ketemu di mata kuliah klinis biasanya, atau mata kuliah neuro. Saya juga ngajar di Panti Rehab, di Kemensos, yang lagi libur nih, semenjak pandemi nih. Lalu juga di Mind and Brain, teman-teman nanti mampir ke YouTube-nya namanya Mind and Brain Indonesia. Di situ saya bahas mengenai CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan juga otak. Jadi kita belajar mengubah kita mengubah pikiran kita yang nantinya ujung-ujungnya bisa mengubah otak gitu. Nah, nanti dibahas banyak di Mind and Brain. Ya. Saya berangkat dari fenomena ini bahwa setiap 40 detik ada satu orang meninggal dunia akibat bunuh diri. Ini dari tahun lalu, sepertinya sampai sekarang risetnya masih sama. Data dari tahun lalu dari World Mental Health Day, tahun lalu diangkat adalah suicide prevention. Mereka punya data itu. Ini kita udah bicara sekitar 10 menitan, udah berapa puluh orang meninggal, gitu ya. Udah berapa orang meninggal kalau kita sejam. Karena setiap 40 detik ada satu yang meninggal. Gitu, seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Di Indonesia sendiri angkanya masih simpang siur gitu ya, karena susah pendataan di Indonesia karena ya stigma dan lain-lain ya. Artinya sebenarnya fenomena yang luar biasa, tapi masih jadi tabu untuk dibahas sebenarnya di konteks baik di konteks profesional gitu ya, nggak banyak yang bahas gitu ya, dan juga di konteks umum. Beberapa komunitas yang spesifik bahas ini yang saya kenal ada namanya Into the Light. Saya pun ngambil beberapa sumber informasi dari Into the Light juga. Penyebab bunuh diri, saya sekali lagi mungkin banyak informasi yang teman-teman nggak dapat ini di internet, karena saya kaitkan dengan teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang mungkin ketemunya di buku CBT aja. Gitu. Sedangkan di Indonesia nggak banyak yang ngedalamin CBT. Nah, menurut CBT, salah satu yang paling besar porsinya menyebabkan orang bunuh diri adalah hopelessness. Perasaan tidak ada lagi harapan. Jadi masa depan itu nggak akan lebih baik dibandingkan hari ini. Kita sudah hilang kepercayaan bahwa besok bisa lebih baik. Akhirnya daripada nunggu besok yang nggak kunjung baik, mendingan saya selesaikan hari ini. Gitu. Itu yang jadi faktor utama. Tapi hopelessness ini nggak mesti ada di depresi, orang depresi. Banyak sekali orang gangguan depresi yang saya temuin itu nggak punya suicide ideation, nggak punya keinginan bunuh diri. Ada beberapa justru dia nggak depresi, tapi dia punya keinginan bunuh diri. Gitu. So, sekali lagi, bukan mesti gangguan depresi, tapi lebih kepada hopelessness-nya. Ini mungkin ada yang lupa matiin mic nih. Bentar dimatiin dulu mic-nya. Oke, lalu yang berikutnya kita tahu bahwa ada gangguan depresi yang sering disebut-sebut kalau di internet yang orang gangguan depresi jadi bunuh diri. Padahal nggak mesti. Kalau semua orang gangguan depresi bunuh diri, banyak sekali yang bunuh diri karena orang yang gangguan depresi itu banyak banget sebenarnya. Gitu ya. Yang memang biasanya kalau teman-teman sering dengar namanya major depressive disorder. Dan itu nuansanya juga yang bunuh diri itu hopelessness juga. Hilang harapan itu kerasa banget. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah borderline personality disorder. Apa itu borderline personality disorder? Borderline personality disorder itu adalah gangguan kepribadian yang cirinya salah satunya adalah self harm, menyakiti diri. Makanya dia dekat sekali dengan bunuh diri. Dan juga dekat dengan drugs abuse, gangguan penyalahgunaan narkoba. Gitu. Nah, si borderline personality disorder ini juga salah satu jadi penyebab orang bunuh diri. Yang berikutnya adalah halusinasi. Halusinasi itu
biasanya muncul pada gangguan-gangguan delusional, gangguan-gangguan skizofrenia, postpartum depression misalnya, postpartum psychosis, ada beberapa kasus yang di Amerika tuh ada bisikan-bisikan gitu ya, untuk awalnya membunuh anak-anaknya gitu, terus akhirnya bisikan terakhir untuk membunuh dirinya sendiri. Ada juga. Tapi yang paling besar adalah si hopelessness-nya. Gitu. Jadi faktor paling besar itu hopelessness yang nggak mesti tadi ya, nggak mesti muncul pada orang bunuh diri. Banyak dari kita yang orang depresi ya, banyak dari kita yang nggak depresi tapi punya hopelessness gitu. Masa depan, oh udahlah, udah pasti akan kayak gini, nggak akan bisa lebih baik gitu ya. Apalagi yang menyebabkan orang bunuh diri? Yaitu berikutnya adalah chemical imbalance. Maksudnya chemical imbalance itu apa, Mas? Karena teori sekarang, dulu teorinya adalah psikologi-psikologi, biologi-biologi. Jadi psikologi itu terpisah dari biologi. Jadi psikologi ilmunya dari filsafat, biologi ilmunya yang lain biologi. Tapi sekarang enggak. Everything that psychological is biological. Semua yang sifatnya psikologis seperti mood, emosi, kognitif, pikiran, apalagi afeksi gitu ya, attachment, kelekatan, itu semuanya ada biologinya, ada hormonnya, ada genetiknya. Kalau dulu nggak ada, mungkin teman-teman yang psikologi di kampus belajarnya dulu ya, psikologi rootnya, akarnya dari filsafat. Kalau sekarang nggak. Apa faktor neurobiologisnya? Ya, teman-teman bisa baca sebenarnya, cuma saya coba simpulin. Ini saya mau menunjukkan sebenarnya ketika kita depresi, bagian otak kita juga berubah. Sebenarnya terapi yang dilakukan psikolog kepada pasiennya itu mengubah cara kerja otak sebenarnya. Tapi karena psikolog nggak punya kompetensi menyasar menyasar otak, yang disasar sama psikolognya adalah pikiran itu sendiri. Makanya saya buat mind and brain. Kita sasar pikirannya, cara kerja otaknya berubah. Gitu. Karena kalau misalnya datangnya ke neurolog, nanti teman-teman akan dikasih obat, dikasih terapi transkranial magnetik, jadi ditempel magnet gitu ya, sini tegangan tinggi, atau di deep brain stimulation, dibor pakai ya dibor lah ya, masukin besi ke bagian otak tertentu, terus nanti ditutup, disambung sama kabel. Awalnya buat penderita Parkinson yang tremor. Ketika lagi tremor, terus dipencet listrik yang ngalir masuk ke dalam otak, tremornya berhenti tiba-tiba gitu ya. Nah, dikembangin juga buat depresi, buat cemas. Kalau lagi cemas tinggal pencet, hilang kali cemasnya. Atau kalau teman-teman tahu Elon Musk gitu ya, yang punya mobil Tesla, itu punya ini juga namanya perusahaan namanya Neuralink. Jadi semacam chip ditempel di sini, itu katanya nanti bisa mengcopy memori. Gitu. Nah, itu terapi yang fokusnya langsung ke otak. Psikiater juga sama, mengasih obat, itu obat masuk ke dicerna, masuk ke pembuluh darah, lalu masuk ke otak lewat pembuluh darah yang di otak, lalu mengubah zat kimia di otak. Yang disasar otak. Nah, psikolog kan nggak bisa begitu. Psikolog yang disasar dalam mind-nya, mengubah mind, brain-nya juga berubah. Termasuk juga ketika kita jadi orang tua, kita mau menyasar perubahan perilaku anak, yang kita sasar mind-nya, pikirannya dia. Mind itu pikirannya. Sehingga cara kerja otaknya berubah, sehingga anak itu bisa lebih tenang ketika tantrum. Gitu ya. So, mana yang lebih bagus? Ada porsinya masing-masing. Yang lebih minim side effect ya pasti yang ketika kita sasar mind ya, pikirannya. Itu ya, kalau yang ada obat-obatan atau yang lainnya itu pasti ada potensi side effect. Tapi bukan berarti anti obat-obatan atau anti terapi lainnya. Justru obat-obatan kita butuhkan kalau misalnya gangguan itu begitu berat. Oke, lanjut. Ini tinggal dibaca. Utamanya kalau di depresi itu adalah serotonin. Ketika serotonin kita turun di otak kita, membuat mood kita jadi turun dan membuat kita lebih mudah masuk kepada siklus negatif thoughts yang kuat, pikiran negatif yang kuat. Meningkatnya area limbik di orang yang depresi. Kenapa? Karena area limbik itu adalah area emosi, di poin nomor 2 di kiri ya.
Jadi ya kita emosional, kita tenggelam dalam emosi kita. Kita lebih reaktif memproses ekspresi wajah yang negatif. Jadi ketika ada orang yang mungkin agak manyun, kita langsung, apa nih, kayaknya gue nih, kayaknya dia nggak suka sama gue nih, gitu. HP akses nih kanan atas, HP akses itu adalah sistem stres kita. Pada orang yang depresif itu terlalu reaktif, malah terlalu sensitif terhadap lingkungan, sehingga bisa jadi stresnya di double-double, gitu. Lalu juga ada kaitannya di area insula. Area insula ini seperti yang aktif ketika kita merasa sakit fisik ya. Jadi ketika individu punya gangguan depresi, dia merasakan emosi yang negatif, itu rasanya nggak nyaman, menyakitkan, seperti bagaimana kita punya penyakit fisik, sesak di dada gitu ya. Ada juga penurunan di berbagai volume di otak. Kenapa bisa menurun volumenya? Karena banyak sel saraf yang udah mulai bermasalah, mulai mati gitu ya, sehingga otaknya mulai mengecil, gitu. Namanya disebut atrofi. Tapi nggak usah masuk ke situ terlalu detail ya teman-teman, karena itu nanti kalau kuliah di psikologi di Al-Azhar atau di UP ketemu saya, kita bahas itu lebih dalam. Lalu tadi kita bahas sedikit penyebabnya, dan memang kalau dari berbagai literatur nggak ada sebenarnya penyebab tunggal. Itu ya, sebenarnya banyak banget penyebabnya. Selain itu ada faktor parenting, ada faktor traumatik dan seterusnya. Tapi saya nggak mau bahas terlalu detail di situ. Saya mau bahas lebih kepada what to do, apa yang harus kita lakukan. Karena peringatan bunuh diri, teman-teman, ini saya dapat dari Into the Light, salah satu organisasi yang fokus dengan suicide prevention ya. Paling utamanya adalah ketika dia ngomongin tentang bunuh diri, saya mau mati, saya mau hilang gitu, meskipun yang diomongin itu implisit ya. Explicit itu dia benar-benar bilang saya mau mati, saya mau bunuh diri. Atau yang implisit, kayaknya enak nih besok tidur nggak bangun-bangun lagi. Kayaknya enak nih nggak ada yang kenal gue lagi. Kayaknya enak nih kalau gue ngilang aja. Itu implisit ya. Implisit itu artinya nggak secara langsung. Mulai membenci dan menghujat diriku, gue bego banget ya, gue salah banget ya, gue kayaknya nggak pantas deh, gue tuh bodoh gitu. Mencari cara mematikan, untuk bunuh diri, udah mulai searching gitu ya. Itu artinya udah mulai peringatan bahwa udah lampu kuning lah. Mengatur segala hal untuk ditinggalkan, misalnya mungkin bikin surat wasiat, mungkin ada kata-kata kalau ini mungkin ini pertemuan kita terakhir nih, sorry ya kalau gue ada salah gitu. Mengucapkan perpisahan tuh ya, yang di nomor 5 ya, sama tadi ya. Bukan perpisahan, tapi perpisahan. Menarik diri, yang tadi mulai aktif, tiba-tiba jarang kelihatan, udah mulai punya perilaku yang merusak diri, termasuk self-harm itu, dan juga ada perubahan fisik dan mood yang drastis. Tiba-tiba kucel aja, tiba-tiba kurus, gitu, tiba-tiba agak tambah berat badan, gitu, moodnya nggak semangat ngapa-ngapain, itu jadi tanda peringatan. Jadi lampu kuning. Mungkin saya aus bener nih. Karena kalau tadi praktek dari pagi itu pakai ini kan masker N95 tuh yang ketat banget. Jadi kering banget mulutnya. So, kalau teman-teman ketemu tanda-tanda ini di diri sendiri ataupun di orang lain, kita perlu kasih lampu kuning nih. Jangan-jangan jadi tambah parah nantinya. Oke? Lalu saya ambil dari jurnalnya, bukunya Aaron Beck tentang suicide. Ini ada beberapa poin yang bisa kita tes untuk mengukur seberapa beresiko orang itu atau kita melakukan bunuh diri atau suicide. Misalnya nomor 1, makin besar dorongan untuk mati, makin besar pula resiko bunuh diri. Kalau dalam pikiran kita dorongan untuk matinya itu kuat, makin besar resiko kita melakukannya. Makin lemah keinginan untuk mencari bantuan atau mencari situasi yang aman, makin tinggi resikonya. Ke psikolog ya nggak mau ke psikiater, nah gue di rumah aja. Nanti gue temenin ya, nggak usah datang ke sini. Makin tinggi tuh resikonya. Nanti di rumah ada ditungguin sama kakak ya. Nggak usah, aku di kamar aja, aku kunci ya. Makin tinggi resikonya.
Ketika intensitas, durasi, frekuensi, gitu ya. Intensitasnya kuat, durasinya makin lama, frekuensinya makin sering, gitu ya. Durasi itu artinya waktunya ya. Itu pikiran bunuh makin makin besar resikonya ketika pikiran bunuh diri intensitasnya makin kuat, durasinya makin lama, frekuensinya makin sering muncul, makin besar pula resikonya. Kalau cuma sekali sekelebat, terus besok nggak muncul lagi, ya resikonya sangat kecil. Tapi kalau setiap hari muncul terus muncul dan lama-lama makin kuat pikirannya, artinya makin besar resikonya. Resiko makin tinggi jika dia tidak mampu mengelola pikiran. Ketika dia memang nggak punya keahlian untuk mengontrol pikiran dia, itu semakin buat dia jadi berpotensi benar-benar ngelakuinnya. Karena bayangin teman-teman, ketika punya ide itu dan ide itu muncul terus, kadang-kadang kita berpikir nggak ada ide, nggak ada benar-benar nggak ada keputusan lain kecuali itu, gitu ya. Itu jadi top of the mind. Sama kayak teman-teman lagi jalan ke Indomaret mau beli air mineral, belinya apa? Nah, saya tebak pasti belinya Aqua, gitu ya. Jadi top of the mind. Kenapa? Karena iklannya sering muncul, gitu ya. Atau mungkin lagi dengan apa ya sekarang burger gitu, mungkin McD gitu ya, ayam KFC gitu ya. Itu kan jadi top of the mind, paling top dalam pikiran kita. Bayangin kalau pikiran bunuh diri itu muncul terus, bisa jadi top of the mind. Bisa jadi ya, satu-satunya jalan keluar. Semakin sedikit faktor yang mencegah bunuh diri, resiko makin tinggi. Artinya, misalnya dia nggak dekat sama keluarganya, sedangkan biasanya dekat sama keluarga itu jadi salah satu faktor yang bisa mencegah. Dia punya supporting system, bisa jadi faktor yang buat mencegah gitu ya. Kalau itu nggak ada, ya makin tinggi resikonya. Resiko lebih tinggi ketika alasan ingin bunuh diri karena alasan itu ingin keluar dari masalah atau penderitaan. Misalnya dia sakit apa gitu, cancer, terus bangkrut, menderita sekali, dan dia punya ide bunuh diri, itu jauh lebih beresiko untuk benar-benar dilakukan karena sesakit itu rasanya, seberat itu, dan akhirnya seakan-akan bunuh diri itu bisa menyelesaikan perasaan itu. Gitu, itu lebih tinggi. Beda ketika alasan bunuh diri ingin memanipulasi orang, misalnya sama pasangan gitu ya. Aku mati nih kalau kamu nggak mau nikahin aku mati nih. Itu kemungkinan besar lebih kecil resikonya dibandingkan dengan tadi ya. Ketika kita punya masalah yang berat dan penderitaan yang luar biasa mengganggu gitu ya, itu jauh lebih tinggi resikonya. Resiko makin tinggi ketika kita sudah memilih metodenya dan juga merencanakan detailnya. Nah, kalau kita udah punya metodenya apa, udah kebayang, terus udah bikin detailnya, itu jauh lebih tinggi ya. Lebih mungkin kita melakukannya. Mungkin teman-teman bisa di-mute kali, supaya tidak mengganggu 95 orang lainnya. Lalu masih di bagaimana kita mengukur resiko bunuh diri. Ketika metodenya lebih mudah tersedia, resiko juga makin tinggi. Mungkin teman-teman berpikir bunuh diri menggunakan pisau gitu misalnya. Sekali lagi punten ya kalau pembahasannya triggering, tapi anggapnya sebagai pembelajaran ya. Itu lebih mudah, resiko lebih tinggi dibandingkan ketika kita idenya adalah ingin misalnya lompat dari ketinggian. Itu kan artinya mesti nyari tempat yang tinggi. Artinya kalau kita kenal sama orang yang dia kepikiran idenya adalah dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah, itu resiko jauh lebih tinggi, gitu ya. Makin dia percaya dengan kemampuan untuk melakukan bunuh diri, makin tinggi resikonya. Artinya semakin dia merasa kayaknya gue bisa nih ngelakuin ini, makin tinggi juga tuh. Gitu ya. Resiko makin tinggi juga dia kalau dia sudah menulis suicide notes atau catatan tentang kenapa dia bunuh diri, untuk siapa ini, gitu ya, ditujukan untuk siapa, itu lebih tinggi resikonya. Makin dia mempersiapkan tentang kematiannya, makin tinggi. Misalnya dia nyiapin kain kafan atau apa gitu, makin tinggi. Sudah ke pemakaman dan seterusnya, makin tinggi juga. Makin individu menutup, tidak apa adanya, tidak membuka diri ketika ketemu profesional lagi asesmen gitu ya, makin tinggi pula resikonya. Jika pernah ada riwayat bunuh diri sebelumnya, mau bunuh diri gitu ya, usaha mau bunuh diri, makin tinggi juga resikonya. So ini teman-teman bisa jadikan analisa gitu ya, jadi indikator ketika
untuk diri kita sendiri maupun untuk saudara kita atau kerabat kita atau teman-teman kita ya. Next. Jika ini terjadi sama kita, saran saya langsung cari profesional. Kalau teman-teman punya ide-ide bunuh diri, saran saya langsung aja cari profesional. Jadi nggak usah berusaha self-help dulu. Menurut saya langsung cari profesional. Karena kalau misalnya itu berat, kadang-kadang self-help udah nggak ngefek tuh. Di beta kita segera cari profesional yang bisa teman-teman reach di sekitaran teman-teman, mungkin di rumah sakit, mungkin online dulu, it's okay, yang penting kita cari. Biasanya saran ini saya taruh di terakhir, cari profesional, tapi untuk kasus ini saya taruh di paling depan. Lalu berikutnya, cari supporting system dulu, yang kira-kira capable, yang bisa. Kita buat safety plan juga. Safety plan itu artinya rencana untuk apa ya, yang memfokuskan pada keselamatan diri dulu. Misalnya ada strategi internal. Jadi ketika kita, utamanya kalau kita dapat dari profesional ya, misalnya kita lagi stres, oke, mungkin tarik nafas gitu, relaksasi pernafasan dulu gitu, atau mungkin nanti ada namanya grounding gitu kalau di sama psikolognya, atau mungkin mindfulness gitu. Itu kan strategi internal yang bisa kita pakai sendiri. Atau strategi eksternal, kita telepon siapa, rumah sakit, psikolog kita, atau mungkin dokter, psikiater, atau mungkin komunitas. Bisa nggak kita komunitas ketemu dulu deh sekarang deh, kita ketemu misalnya. Kontak supporting system kita. Kalau memang keluarga belum mampu, kita bisa datang ke komunitas. Banyak banget. Into the Light itu is really good community, atau yang lainnya gitu ya. Banyak kok. Dan nggak masih tentang apa namanya, yang spesifik suicide, juga banyak juga yang terkait mental health. Itu juga bisa kita approach. Di sana juga di komunitas kita bisa belajar berbagai kegiatan edukasi seperti ini sebenarnya. Yang biasanya komunitas lebih rutin ya. Lebih rutin, dan dia biasanya punya beberapa orang yang apa istilahnya, yang biasanya homogen, senasib, sepenanggungan gitu. Jadi kadang-kadang lebih masuk diskusinya sama kita nanti. Nah, dan komunitas juga bisa jadi safety net. Jadi once kita terjatuh, dalam artian terjatuh secara mental gitu ya, ada yang nangkep kita lah. Jika orang terdekat kita memang dirasa belum mampu gitu ya. Mungkin mereka juga emosional, artinya mereka mungkin mau bantu tapi mereka belum mampu. Makanya mereka akhirnya sering terpancing emosinya. Lalu berikutnya, kita perlu belajar ini yang membuat kita emosional. Teman-teman perlu aware. Ini saya pakai teori dari CBT lagi, bahwa yang membuat kita terganggu itu bukan situasi, melainkan cara berpikir kita. Ketika kita, contoh nih ya, ada teman di seberang jalan, ketika kita teriak memanggilnya, namun dia tidak membalas. Apa belief system kita? Apa yang kita maknai? Apa perspektif kita? Contohnya. Ini ada 3 alternatif. Yang pertama, pasti dia marah sama saya tuh. Kalau kita punya pikiran gitu, emosi kita cenderung mungkin kecewa, mungkin kita worry, khawatir gitu, terus perilaku kita mungkin kita menghindar. Nomor 2, mungkin ketika kita lagi manggil teman kita dan terus dia nggak nyaut, dia jalan aja gitu ya, mungkin kita berpikir kayaknya suara saya kekecilan ya, ada mobil lewat. Emosinya mungkin netral. Tapi yang terakhir, ketika kita punya pikiran, punya belief system, punya pemaknaan, punya perspektif, maksud dia apa? Kok dia kayak gitu? Junior kok gitu? Pasti ngajak ribut nih. Gitu. Emosi kita jadi marah. Gitu. Dan perilaku kita mungkin besok kita labrak. So, di sini jelas banget, satu situasi bisa memunculkan banyak belief system yang masing-masing, kok serem ya suaranya, yang masing-masing apa namanya, memicu emosi dan perilaku yang berbeda pula. Gitu ya. Jadi mengganggu sekali lagi bukan situasi. Karena banyak sekali kita ketika kita merasa tertekan, merasa stres, kita menganggap itu gara-gara situasi. Ini orang tua saya toksik, Mas. Kacau. Mereka terlalu judgmental, terlalu menghakimi saya. Teman-teman saya ini nggak suportif, Mas. Makanya saya jadi bete. Saya jadi marah. Padahal bukan gara-gara mereka. Gara-garanya kita berpikir tertentu. Contoh kayak gini ya, situasinya ini mudah-mudahan bisa menggambarkan.
Nah, dalam CBT yang kita sasar adalah yang di tengah. Bagaimana kita memaknai situasi. Bagaimana aturan-aturan apa yang kaku dalam benak kita. Karena yang mengganggu di dalam pikiran kita itu adalah belief system yang sifatnya irasional. Yang sifatnya kaku, ekstrim, rigid gitu ya. Nggak ada faktanya, nggak ada realitanya, nggak make sense, dan juga cenderung menimbulkan emosi negatif nanti. Yang kita pengen adalah kita punya belief system, cara berpikir yang rasional, yang fleksibel, nggak ekstrim, yang ada faktanya, yang make sense gitu ya, dan juga biasanya menimbulkan emosi yang lebih positif. Jadi cara berpikir tuh simpelnya kebagi dua. Yang satu yang kaku dan ekstrim, satu lagi yang fleksibel dan ada faktanya. Yang fleksibel itu yang rasional, yang irasional itu yang tadi ya kaku, ekstrim, dan nggak ada faktanya. Oke, saya lupa ya. Abis ini ada tulisan nih, teman-teman, tolong baca dalam hati aja. Saya mau tahu teman-teman kira-kira kebacanya apa. Silakan dibaca. Ini bacanya apa, lalu ini bacanya apa. Sekali lagi baca, yang sebelah kiri bacanya apa, segitiga ini bacanya apa. Kalau teman-teman baca yang di segitiga ini Paris in the Spring, artinya teman-teman miss, kelewatan satu kata. Ini sebenarnya kalimatnya adalah Paris in the Spring. Ketika teman-teman baca ini once in a lifetime, teman-teman kehilangan satu huruf lagi. Yang benar adalah once in a lifetime. Mungkin ada beberapa yang langsung nangkep D-nya ada dua, mungkin ada beberapa E-nya ada dua, tapi mungkin kebanyakan teman-teman nggak ngeliat itu. Kenapa? Karena dalam pikiran kita sudah tertanam sebuah belief system yang namanya D itu satu, nggak mungkin dua. Jadi ketika itu di depan mata kita, jelas gitu di depan mata, itu bisa jadi nggak kelihatan. Gitu. Bisa jadi kita abaikan dengan mudah. Gitu ya teman-teman ya. That's why kenapa kita bayangin kalau misalnya teman-teman punya belief system saya nggak berharga. Mau ada berbagai fakta di depan kita, itu juga bisa nggak kelihatan. Contoh lagi ya. Saya menyebutin satu kata, tolong teman-teman sebutin yang terlintas di pikiran teman-teman. Jakarta, saya tebak pasti macet atau banjir. Hercules, apa yang kepikiran? Mostly kebanyakan kepikirannya adalah otot gitu ya, orang yang kuat. Tapi kalau saya tanya, tahu nggak pesawat Hercules? Kemungkinan tahu. Tahu nggak preman Tanah Abang di Jakarta nama Hercules? Tahu nggak nyanyi dangdut Agung Hercules? Tahu nggak anaknya Zeus Hercules? Kemungkinan teman-teman tahu beberapa poin tadi. Tapi kepikiran nggak tadi? Kemungkinan nggak. Yang kita ingat biasanya cuma otot doang. Atau ketika Jakarta tadi, yang diingat cuma macetnya doang. Padahal tahu ada MRT, ada Ragunan, ada Taman Mini. Kenapa kok bisa keingetnya cuma satu doang? Karena sekali lagi, otak itu cara kerjanya asosiasi. Yang paling kuat pembelajarannya, asosiasinya, itu yang akan kita ingat. Sama kayak tadi ya, beli minuman ke Indomaret atau Alfamaret yang diambil, yang keingetan membeli Aqua. Tahu ada yang minuman yang lain, tapi yang kebayang itu. Kita bayangin dalam psikologi gitu ya, dalam mental kita, kalau yang tertanam dalam pikiran kita adalah nggak ada yang sayang sama kita, mau ada yang kasih perhatian pun itu nggak akan kita gubris. Bukan nggak kita gubris, nggak akan kelihatan sama kita. Itu ya teman-teman. Next dulu. Nah, ketika kita sudah memiliki belief system tertentu, kita cenderung akan terpreokupasi. Terpreokupasi itu terkunci di situ, dan kita akan mengabaikan banyak fakta lainnya. Meskipun itu ada di depan mata kita. Kayak contohnya tadi, itu ya. Nah ini, Paris in the Spring. Teman-teman bacanya Paris in the Spring. Gitu ya. Karena dalam pikiran teman-teman, itu satu, nggak mungkin dua. Gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Masih kaitannya kalau ini terjadi sama diri kita sendiri ya, tentang ide-ide bunuh diri. Kita perlu sadari bahwa yang mengganggu kita itu bukan situasi, tapi adalah cara kita berpikir. So, kita perlu tahu dulu sebenarnya situasi apa yang beresiko sama kita. Ini kayaknya kalau setiap berantem sama mama nih,
pikiran mau bunuh diri ini kuat banget nih. Apa pikiran yang muncul pada saat itu? Gitu. Benar nggak pikiran itu? Berapa persen saya percaya dengan pikiran itu? Apa bukti yang mendukung pikiran itu? Apa bukti sebaliknya kah? Ada penjelasan lain kah dari situasi ini? Ini salah satu cara self-talk yang bisa kita lakukan, yang saya yakin betul nggak akan mudah kita lakukan. Karena sangat masuk akal buat kita cari bantuan ke psikolog, karena buat masuk ke dalam belief system kita sendiri itu susah. Karena tadi ya, once kita udah punya satu belief system, satu idea, kita akan mengabaikan yang lainnya. Kita akan mengabaikan banyak fakta lainnya. Jadi kadang-kadang kita susah tuh mau masuk ke dalam pikiran kita sendiri. Enggak kok, pasti bener ini kok. Maksud dia tuh pasti gini. Gitu. Padahal belum tentu. Gitu. So, ketika ketemu psikolog, psikolog akan membantu menggali pikiran-pikiran tadi, belief system tadi, yang mungkin kemungkinan besar kita nggak sadari. Itu ada di alam bawah sadar kita. Contoh kayak misalnya, baik lagi sini ya, nggak apa-apa ya, contoh tadi ya. Contoh misalnya, teman-teman lagi situasinya ngeliat ular di sini. Ngeliat ular, di sini emosinya jadi takut. Rata-rata kita ngeliat ular, ya udah cuma itu doang, ngeliat ular, ih ada ular, takut, kabur, misalnya. Dan takutnya kita itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Nah, dalam CBT, kita coba mengangkat yang otomatis tadi. Memang apa yang kamu bayangin kalau ngeliat ular? Yang kebayang sih digigit, Mas. Oh gitu, yang kebayang digigit. Dan pasti ketika kita emosinya berat, kita lagi berada di pikiran yang ini irasional. Kaku dan ekstrim. Pasti kita digigit. Tahu dari mana kita akan digigit? Yang kamu lihat ularnya itu ular apa? Itu ular yang melilit apa yang menggigit? Nggak tahu tuh Mas. Mungkin nggak itu ular yang melilit? Mungkin aja sih. Oke. Kalaupun ular menggigit, ada nggak ular yang nggak berbisa? Tapi itu king cobra kayaknya deh Mas, bukan ini. Oh gitu king cobra. Tapi kalau king cobra langsung iseng matok atau dia nyerang kalau merasa terancam? Kan kalau merasa terancam ya nggak ada ular itu iseng matok gitu, enggak kan ya. Yang merasa kalau dia merasa terancam baru dia nyerang kita. Nah kalau dia nggak merasa terancam, kitanya kabur sama kita lari juga cepetan kita. Gitu. Terus kita lagi di pojok nggak bisa bergerak atau di belakang kita luas nih, kita bisa lari cepet. Gitu. Kalau belakang kita luas, ya udah kita tinggal lari aja. Gitu. Tapi pada saat itu karena terlalu otomatis ininya nih, terlalu cepat pikiran kita di sini, kita percaya aja tuh bahwa ular itu akan gigit kita. Dan kita nggak pernah masuk ke sini, nggak pernah melatih atau dilatih untuk masuk bagaimana kita cari tahu apa yang kita maknai, apa belief system kita, apa pikiran kita. Jarang banget. Teman-teman berantem misalnya sama teman di sekolah, cerita sama orang tua. Aku kesel nih situasinya. Tadi aku dikatain, aku marah sama dia, aku bete, kesel. Gitu. Biasanya orang tua langsung, ya sudah sabar aja. Untuk kita cerita sama temen, gue tuh bete sama nyokap gue. Masih mending lu, nyokap gue lebih parah. Gitu. Jadi kita nggak pernah dapat situasi atau lingkungan atau kebiasaan yang masuk ke dalam pikiran kita. Mungkin kalau temennya psikolog ketika nanya, gue bete deh sama orang tua gue. Dia marahin gue mulu. Oh gitu, si psikolog akan masuk ke sini. Emang boleh tahu nggak waktu kapan terakhir dia marahin lo? Kemarin tuh, waktu lo dimarahin, apa yang bikin lo terlintas di pikiran lo waktu dengar kata-kata nyokap? Ya gue sih mikirnya, kok gue jadi anak gini-gini banget ya. Jadi anak kayak bukan anak di rumah. Itu kan pikirannya dia. Betapa banyak orang-orang yang kangen dimarahin ibu bapaknya. Banyak. Karena udah nikah gitu atau ibu bapak sudah meninggal gitu. Kangen kok, pengen dimarahin lagi gitu. Ada juga yang kayak gitu. So, sekali lagi, yang mengganggu kita tuh pikiran kita. Tapi kebanyakan kita nggak pernah masuk ke situ. Teman-teman mostly masuknya ke sini, kita mungkin nyalain situasi, dan rata-rata gitu ketika kita dapat situasi yang nggak nyaman gitu ya, kita emosional, kita terdorong banget untuk, ini kenapa sih dia begini? Kita nyalain orang.
kita nyalain sistem. Kita tunjuk kita tuh nunjuk ke orang. Ini kamu harusnya gini. Dia tuh kenapa gitu sih? Gitu ya. Atau kita nyasar ke sini teman-teman. Ke emosi. Ketika kita lagi marah, mungkin teman-teman familiar. Ketika lagi marah, udah luapin aja kemarahan nanti lega. Kalau nangis, udah tangisin aja nanti juga lega. Memang habis itu lega, tapi belum tentu belief sistemnya berubah. Belum tentu ini berubah. Gitu. Atau mungkin kayak di sekolah kan suka ada ya renungan malam. Bayangkan kalau pulang ada bendera kuning di rumah kita, wow pada nangis semuanya. Nggak mau lagi dia jahat sama bapak mama. Pas sampai rumah cuma bertahan sehari, besoknya berantem lagi. Kenapa? Karena disasar emosinya. Memang terasa betul gejolaknya pada saat renungan malam. Tapi belum tentu belief systemnya berubah. Atau kita nyasar perilaku. Ketika bandel di sekolah kan disetrap tuh di depannya. Bandel disetrap di depan. Tujuan guru supaya dia berpikir perbuatan itu salah. Tapi belum tentu anak itu berpikir itu. Bisa jadi dia dendam sama gurunya atau sama temannya. Jadi perilakunya memang berhenti. Atau kayak di penjara. Belum tentu ketika di penjara, perilaku kriminalnya memang berhenti. Tapi belum tentu pikirannya berubah. Gitu. So, kita memang perlu dan sangat masuk akal kita minta bantuan sama pihak profesional, sama psikolog utamanya, karena memang kita nggak pernah terlatih untuk itu. Dan kita nggak pernah ketemu lingkungan, ekosistem, pertemanan, keluarga yang memang membiasakan diri merespon cerita kita dengan menggali pikiran kita. Itu hampir nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Dan cara masuk ke pikiran itu cuma satu caranya. Itu dengan ngobrol. Dengan saya tanya pasien saya, emang kamu mikir apa tadi? Terus dia jawab. Aku tuh mikir dia tuh biadab gitu. Jadi saya ketemu seorang istri, dia tuh biadab, Mas. Bejat banget, Mas. Dia tuh menyanyiakan saya gitu. Itu pikirannya dia. Pantesan dia nggak suka di rumah. Ya dia mikirnya gitu sama suaminya, dia nggak suka di rumah gitu. Pantesan aja dia berpikir apa istilahnya? Dia nggak bisa move on dari pasangannya. Karena dia berpikir bahwa pasangannya lah yang mengerti dia satu-satunya. Nggak ada lagi yang mengerti dia. Ya pantasnya sudah susah move on. Gitu. Berapa banyak kita gampang move on karena pasangan kita tahu pasangan kita tuh ya emosional, nggak bisa ngerti kita. Ya, pas kita putus malah kita bersyukur. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang baper gitu ya, susah move on gitu ya. Masih pada belum nikah nih, saya masih relate nih. Kalau saya udah lama nggak ngerasain move onan baper-baperan. Kalau udah nikahan beda gitu. Artinya yang mengganggu kita sekali lagi pikiran kita. Dan yang bisa saya cuma bisa tahu dengan tanya dan pasien cerita, baru saya nangkep, oh pantas dia begini karena dia mikir ini. Terus kita latihan deh untuk mengubah yang irasional, yang kaku menjadi lebih fleksibel, menjadi rasional. Gitu. Dan itu kita sebut talk terapi. Terapi sambil ngobrol. Yang kata orang apa sih curhat-curhatan ke psikolog. Sebenarnya bukan curhat-curhatan ya, kita fokus nyari belief systemnya apa. Gitu kan susah ya kita tahu pikiran orang dari micro expression gitu, susah ya. Langsung aja tanya, kamu mikir ini ya? Apa yang ada di pikiran kamu? Gitu. Lanjut ya. Ini sudah. Lalu ini contoh beberapa belief system pada orang-orang yang depresi utamanya. Mereka biasanya punya belief system yang rigid. Ini contoh beberapa bentuknya. Saya ambil dari bukunya Cognitive Therapy. In order to be happy, I have to be successful in whatever I undertake. Supaya saya happy, saya perlu sukses di semuanya. Ya akhirnya ketika dia ada kegagalan satu aja, dia bisa terpukul. To be happy, I must be accepted by all people all the times. Untuk bisa happy, saya perlu diterima sama semua orang setiap waktu. Akhirnya ketika masuk lingkungan baru, kita dimusuhin gitu, tiba-tiba itu jadi pukulan berat buat kita. Jika saya punya kesalahan, berarti saya nggak mampu, berarti saya jelek. Di poin yang ini. Artinya, ketika kita ngelakuin kesalahan di kantor, wah kita terpukul banget. Padahal, everybody make mistake gitu. Bahkan
penemu bola lampu teh, jadi lupa ya. Itu kan menemukan setelah sekian ratus kali percobaan gitu ya. I can live without you. Ini bucin ya. Akhirnya ketika ditinggal sama pasangannya, seakan-akan hidup ini udah pasti nggak akan bahagia lagi. Gitu ya. Dan dia kaku berpikir di situ. Betapa banyak kita yang berpikir, aduh tanpa dia gue nggak akan bahagia. Singkat cerita dulu sempat ada orang yang memutuskan untuk bunuh diri live di Facebook, yang akhirnya heboh, dan akhirnya dia lakukan itu. Tapi awal dia curhat dulu. Dan dia ditinggal sama istrinya, dan dia berpikir dia nggak akan bisa bahagia lagi tanpa istrinya. Kalau seandainya dia datang ke profesional, mungkin akan digali, akan dicari belief systemnya, lalu akan dibantu mengubah dari yang irasional ke rasional. Misalnya dia berpikir dia nggak akan bahagia lagi. Mungkin si psikolognya akan nanya, memang nikah umur berapa Pak? Umur 25 misalnya. Ketemu istri umur berapa? 24. Oh berarti dari kecil sampai 24 Bapak nggak pernah happy dong? Ya happy lah, kuliah happy, teman-teman happy. Tadi katanya tanpa istri nggak bisa happy. Toh sebelum ketemu istri, sebelum nikah Bapak happy-happy aja kan? Gitu. Ya happy-happy aja. Artinya bisa nggak tanpa istri sekarang kita bisa create happy lagi seperti dulu? Bisa pastinya. Tinggal gimana caranya. Masalahnya dia curhat di Facebook, yang komentar netizen. Kayak, if somebody disagrees with me, it means he doesn't like me. Misalnya ada orang yang, aku nggak setuju sama lo. Kita bisa jadi terpukul banget karena merasa nggak diterima di situ. Merasa ada kita minus satu orang yang suka sama kita. Gitu. Jadi merasa emosi, tenggelam dalam emosi. My value as a person depends on what other thinks of me. Jadi nilai saya sebagai orang itu bergantung sama nilai saya sebagai individu bergantung sama nilai orang. Ketika ada orang nilai kita jelek gitu ya, itu kepancing banget kita. Sama aja kalau misalnya dikatain Firman anjing lu misalnya gitu. Punten ya, maaf. Ya karena kita bukan anjing, ya kita tinggal bilang aja, oh iya. Ada suara dede tuh. Gitu ya. Gitu ya. Nah, just because we think something doesn't necessarily it's true. Punten teman-teman bisa di-mute dulu. Ya, nggak mengganggu yang lain. Nah, pasti nggak sengaja tuh kepencet lagi megang dede bayi. Admin tolong buat meme. Nah, fit. Just because we think something doesn't necessarily is true. Jangan-jangan pikiran-pikiran tadi, yang ini yang sebelumnya tadi nih ya, ini nih kita percaya betul 100%. Padahal belum tentu benar. Misalnya kayak tadi, I can live without you. Benar kita nggak bisa hidup tanpa dia. Ya bisa lah, orang sebelum ada dia juga kita hidup-hidup aja kan gitu. Bahagia lagi malah. Tapi kita cenderung percaya 100% sama ide-ide itu. So, Judith Peck dan saya selalu ingetin diri saya juga soal ini. Just because we think something doesn't necessarily it's true. Bukan berarti kalau kita muncul pikiran tertentu di benak kita, itu artinya kebenaran. Belum tentu. Kayak tadi, muncul pikiran, saya akan digigit ular, pasti saya akan digigit. Belum tentu. Gitu ya. Jadi belum tentu kalau pikiran itu muncul, itu benar. Belum tentu ya. Teman-teman harus ingat itu. Lalu berikutnya kita cari alasan untuk hidup. Dan kita menyasar hopelessness kita. Kita perlu menyadari apa yang bisa jadi alasan kita buat hidup. Misalnya orang-orang kita sayangi, hal-hal yang kita senangi, cita-cita kita, dan lain-lain. Gitu ya. Atau mungkin value-value tertentu. Mungkin value agama juga kalau teman-teman punya itu. Dan kadang-kadang kita punya pakai Hope Kit namanya kalau di DBT. Satu metode terapi namanya DBT, sebuah kotak kecil atau mungkin aplikasi atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan canggih ya. Yang isinya mungkin yang kaitan dengan poin-poin yang di atas. Mungkin foto-foto orang yang kita sayangi, atau mungkin foto-foto kegiatan kita terkait cita-cita kita, supaya mengingatkan kita lah. Karena mudah sekali kita lupa dengan itu ketika kita jadi terlalu emosional. Sama kayak tadi saya tanya Hercules, keingatannya cuma otot misalnya. Jakarta keingatannya cuma macet.
Kita tahu yang lain, tapi lupa. Gitu. Nah, ini salah satu caranya. Dan sekali lagi, sebaiknya datang ke profesional ya untuk bisa menghadapi situasi krisis. Saya perlu ulang-ulang karena memang sulit sekali kalau untuk kita lakukan self-help gitu ya, dalam situasi atau dorongan untuk bunuh diri. Lalu berikutnya menyadari juga bahwa belum tentu pikiran yang muncul itu benar tadi ya. Just because we think something doesn't necessarily it's true. Bisa jadi banyak interpretasi alternatif dalam situasi itu. Misalnya ketika kita punya ide bahwa tadi ya masa depan nggak akan lebih baik dari hari ini. Benar nggak masa depan akan seburuk itu? Dalam bayangan kita apa yang terburuk akan terjadi kalau misalnya kita nggak ada nggak sama dia misalnya. Kalau terkait percintaan. Misalnya, kalau terkait dengan karir misalnya kita nggak diterima di perusahaan tertentu, benar nggak seburuk itu masa depan? Ada nggak orang-orang yang justru nggak masuk ke perusahaan besar tapi sekarang sukses, misalnya? Apa kemungkinan paling terbaik dari situasi ini? Lalu apa kemungkinan paling realistis? Gitu. Ini salah satu usaha supaya kita nggak kaku dalam berpikir ya. Supaya kita nggak stuck sama satu ide itu aja. Gitu ya. Jadi ini beberapa pertanyaan tadi, saya ulang sedikit. Kayak misalnya di sini ya, bagaimana kita, benar nggak pikiran ini, berapa persen saya percaya ya, ada penjelasan lain nggak ya, ada buktinya nggak ya, gitu. Itu berusaha kita supaya nggak kaku. Karena yang membuat kita terganggu itu adalah pikiran yang kaku tadi, yang rigid, yang nggak ada faktanya, yang irasional, yang ekstrim, gitu ya. Lalu berikutnya, kita berusaha mengingatkan diri kita bahwa belum tentu pikiran itu benar loh. Meskipun itu di dalam pikiran kita sendiri, dalam benak kita sendiri, belum tentu benar loh. Lalu berikutnya kita ingat-ingat value kita, tujuan kita. Dan lalu kita ingat-ingat juga bahwa barangkali masa depan tuh nggak seburuk itu. Benar nggak ya seburuk itu? Kita pertanyakan kembali, supaya kita nggak rigid dalam berpikir. Gitu ya. Menyadari bahwa kita punya pilihan lain nih, yang paling bawah. Kita bisa memilih untuk bunuh diri atau mencoba cara lain dalam memandang sebuah masalah atau menghadapinya. Kayak misalnya ada orang yang sekarang lagi tugas lagi banyak kan di sekolah ya. Kita dapat tugas banyak. Kita bisa ngeluh gitu, aduh kenapa tugasnya banyak, aduh dosen gue rese banget ya, aduh gimana sih ini banyak banget tugasnya. Kita bisa milih untuk ruminating, ngeluhin itu, atau kita memilih untuk cari cara, oke paling nggak hari ini ada dikerjain sedikit. Mana yang mau kita pilih? There's always a choice. Selalu ada pilihan. Masalahnya kadang-kadang kita karena emosional, kita memilih yang salah. Gitu. Kenapa emosional? Karena kita berpikir terlalu rigid, terlalu kaku. Kata Viktor Frankl, between stimulus and response, ada sebuah ruang, yaitu adalah kemampuan kita untuk memilih, kekuatan kita untuk bisa memilih respons kita apa. Jadi, di stimulus situasi gitu ya, stimulus situasi terus kita merespon apa, itu sebenarnya ada satu step lagi, yaitu kita bisa milih, kita mau milih marah atau kita bisa milih diem dulu, atau kita bisa milih dengan ngomong yang baik. Ini yang ngomong adalah orang yang mungkin kalau kita berada di situasi itu, kita mungkin akan memilih untuk mengakhiri hidup. Viktor Frankl itu berada di kamp konsentrasi Nazi di peristiwa Holocaust, kalau teman-teman pernah baca sejarah. Dia di situ, dan pada saat itu semua orang udah putus asa dan berpikir mereka akan mati karena betapa banyak orang yang dibantai terus didiamin gitu aja mayatnya dan seterusnya. Lalu oh iya Pak, itu sama tadi ya lupa. Iya, harusnya itu berpikir ya mungkin ini situasi terburuk dan mungkin kalau kita ada di situ mungkin kita akan berpikir untuk mengakhiri hidup. Tapi dia enggak, justru dia menemukan makna hidup di situ. Justru dia bisa memilih reaksi yang berbeda. Situasinya seberat itu, tapi dia bisa memilih merespon dengan putus asa, dengan ngurung diri, dengan mungkin pasrah, atau mungkin dia bisa do something about it. Gitu. Lalu kita bisa fokus juga dengan self-development, bahwa ketika misalnya kita sudah lewat situasi krisisnya,
kita bisa fokus dengan bagaimana mengembangkan diri. Mengembangkan diri misalnya kalau teman-teman masih sekolah, bagaimana mengembangkan diri supaya bisa punya apa namanya? Bisa punya skill tertentu, bisa pandai dalam hal tertentu, bisa menguasai hal tertentu. Itu sekarang banyak banget area belajar ya. Dan otak tuh senang dengan belajar. Karena otak itu punya prinsip namanya neuroplastisitas. Use it or lose it. Semakin dipakai otak kita, semakin kuat. Bukan kuat ya, semakin banyak sambungan sarafnya, semakin sehat. Semakin kita diemin, semakin dia banyak yang kepake sarafnya. Let's say gini, main game. Coba teman-teman main game sebulan full. Itu main game itu buat otak itu terlalu ringan stimulusnya. Terlalu sedikit stimulusnya. Dibandingkan teman-teman belajar, ngerjain tugas. Itu aktif otak kita. Nah, coba aja main game sebulan penuh. Lama-lama kita jadi kayak buntu otak kita. Nganggur sebulan aja. Itu bisa buat otak kita buntu. Karena otak itu prinsipnya use it or lose it. Ada penelitian di supir taksi di London. Setelah mereka pensiun, diteliti, waktu mereka kerja, diteliti, ternyata bagian otak yang kaitan memori ruang, memori mapping, memori peta, itu membesar. Kenapa? Karena waktu dulu supir taksi kan nggak pakai Google Map. Mereka perlu ngingat. Tapi setelah mereka pensiun, bagian mapping tadi, bagian tentang peta mengecil lagi. Use it or lose it, dipakai atau hilang, gitu ya. Dan bukan cuma soal akademis atau soal karir, tapi juga soal soft skill ya. Misalnya kayak bagaimana kita stress management, kontrol emosi, menghadapi konflik, berkomunikasi efektif, dan berbagai hal yang lainnya. Jadi fokus juga ke sini. Jadi jangan fokus nanti soal depresinya aja. Kita juga fokus hal yang lain juga. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah self-care. Bukan me time ya. Beda ya. Ini jauh lebih filosofis dibandingkan me time. Self-care adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Kita peduli sama tubuh kita dengan menjaga pola tidur kita, pola makan kita. Karena tadi everything that's psychological is biological. Dan biologicalnya itu dari makanan kebanyakan dan dari gaya hidup ya, olahraga juga. Apa namanya? Ketika kita di perut makan kita nggak sehat, makan junk food ya, goreng-gorengan, tepung, gula-gulaan, banyak bakteri yang mati. Banyak bakteri yang mati itu mempengaruhi produksi chemical happy, zat kimia happy di otak. Karena zat kimia happy di otak itu, serotonin, salah satunya tadi, itu 80% diproduksi di pencernaan. Jadi kalau pencernaan kita makanan yang nggak benar, ya susah juga diproduksinya lah, si serotonin tadi. Olahraga. Dan juga scheduling ini sebenarnya terkait dengan pandemi sih ya. Saya kebetulan ke copy paste ke situ tuh. Oke, lalu terakhir, bagaimana kalau terjadi sama orang terdekat kita, apa yang bisa kita lakukan? Karena sudah sejam, saya coba agak cepat di sini ya, puntennya. Lebih baik overestimate. Jadi kita perlu overestimate, melebihkan penilaian kita, jangan underestimate. Jadi even dia cuma bilang, kayaknya gue enak deh, ngilang aja, nggak ada yang kenal sama gue. Lebih baik kita nganggap itu serius, dibandingkan kita remehin. Bahwa ia sedang menghadapi kesulitan dan butuh dukungan, itu perlu kita ingat. Siapkan diri kita untuk jadi pendengar aktif, bukan hanya mendengar untuk kepo. Kenapa sih lu? Kita menjadi pendengar aktif yang empati gitu ya. Biasanya ini beberapa step aja. Kita memulai dengan kalimat yang menggambarkan kita sadar, aware dengan perubahan dari kerabat kita atau teman kita. Misalnya, bro, sis, lu belakangan ini gue lihat tuh jarang muncul sih. Kenapa? Ada apa lo? Are you okay? Misalnya. Gitu ya. Jadi kita mulai dari situ, terus kita lanjut. Misalnya dia bilang, iya gue lagi nggak enak aja. Oke, lu mau nggak cerita sama gue? Barangkali gue bisa bantu. Barangkali gue bisa jadi pendengar yang baik buat lo. Kita tawarin, kalau enggak, gue nggak mau, gue lagi pengen sendiri. Ya sudah, kita jangan paksa. Cerita dong, jangan gitu ya. Terus nggak merespon dengan kata-kata atau sikap yang bersifat menghakimi, misalnya. Ya elah gitu doang, stres. Jangan gitu ya. Masih mending gue kali. Ya, jangan boleh gitu ya. Jangan langsung memberikan nasihat. Kebanyakan mereka cuma ingin didengar. Tapi boleh nggak ngasih nasihat? Saya bilang, mungkin aja kalau sebegitu trust-nya dia sama kita, mungkin aja kita bisa ngasih nasihat. Dia udah percaya betul sama kita. Apalagi dia yang minta. Kita bisa kasih nasihat. Tapi
Kebanyakan enggak, kebanyakan mereka cuma ingin didengar ya. Pelajari juga tentang mitos, misalnya ada beberapa mitos, kalau kita bahas mengenai bunuh dirinya, itu justru membuat mereka jadi pengen bunuh diri, padahal enggak. Justru ketika kita tanya tentang bunuh diri, kita jadi bisa mengakses itu, dan itu nggak membuat dia jadi lebih pengen bunuh diri, enggak juga. Gitu ya. So, lebih baik malah kita tanya, gue liat lu tertekan banget ya, terus lu tadi bilang kayaknya pengen ngilang, pengen nggak mau ada yang kenal lagi. Is it you have suicidal thoughts? Apa lu ada kepikiran untuk mengakhiri hidup? Mungkin dia akan jawab, kepikiran sih. Gitu ya. Kita perlu tanya, oke, so far boleh nggak? Lu mau cerita sama gue nggak? Atau gue boleh tanya nggak? So far sejauh mana lu pikiran itu? Seintens apa? Pakai poin-poin tadi ya yang mengukur resiko bunuh diri yang di atas tadi ya. Lalu kita fokus juga sama keamanan. Misalnya kita kontak pihak terkait, orang dekat di rumah, atau mungkin HR kalau kita di kantor, guru BK kalau di sekolah gitu. Opsinya banyak, atau orang tua dia, atau siapapun itu yang kira-kira bisa terlibat ya, yang kira-kira capable untuk itu. Dan membahas ide bunuh diri itu juga nggak semerta-merta membuat dia turun resikonya, belum tentu. Kenapa? Karena kalau ngebahas doang, karena kita bukan profesional, bisa jadi kita nggak menyasar hopelessness-nya tadi. Jadi tetap perlu dipertimbangkan, kita perlu ajak dia ke profesional. Dan teman-teman perlu kenali batasan diri, karena teman-teman mostly di sini bukan profesional. Saya nggak tahu ada yang psikolog apa enggak ya. Dan pastinya akan sangat melelahkan dengan cerita-cerita seperti itu ya. Gitu. Dan apalagi kalau misalnya ceritanya udah sering, terus berulang-ulang, pasti kita kadang-kadang mungkin jadi kepancing kesel sendiri. Dan justru karena kita orang terdekat dia, bisa jadi kita adalah orang yang memicu. Mungkin karena kita capek, pas dia cerita, kita agak nggak fokus, terus nggak nyautin dia, bisa jadi ntar dia malah berpikir, tuh kan teman gue aja udah nggak peduli. Gitu. Hati-hati betul. Terima kasih. Mungkin banyak yang nggak kebahas, tapi saya coba membahas yang mostly nggak ditampilkan di internet, karena di YouTube juga udah banyak kok yang bahas. If you need any further discussion, bisa kontak di Instagram atau di Mind and Brain. Mampir-mampir ke YouTube ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf pada salah kata. Kita lanjut ke tanya jawab ke Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman atas pemaparannya. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Di sini udah banyak pertanyaan yang masuk sih Mas. Saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, selamat malam Kak. Perkenalkan, saya Dea. Maaf, izin bertanya kepada Mas narasumber, apakah ada hubungannya gangguan jiwa dengan keinginan bunuh diri sebelumnya? Dan bagaimana cara menghentikan pikiran untuk bunuh diri, terutama di saat kita melamun atau Oke. Mega, kayaknya dirimu perlu di-mute deh. Kalau habis. Nah, coba di-mute deh. Meganya coba di-mute deh. Nah, tadi soalnya feedback. Kayaknya perlu pakai headset deh dirimu. Jadi pas Mega nyalain mikrofon, di sini kedengarannya feedback. Oke, so far saya nangkap yang Amadea ya. Apakah hubungan dengan gangguan jiwa? Ada tadi ya, orang-orang yang gangguan depresi, gangguan jiwa, mungkin maksudnya gangguan psikologis kali ya. Gangguan psikologis, ada orang-orang gangguan depresi itu potensi bunuh diri besar, gangguan borderline personality, gangguan kepribadian atau kepribadian ambang, itu juga ada potensi bunuh diri. Lalu juga halusinasi yang biasanya terdapat pada gangguan-gangguan psikotik namanya. Seperti skizofrenia atau mungkin gangguan postpartum psychosis atau gangguan skizoaffect atau gangguan bipolar, juga ada beberapa yang punya halusinasi, terutama yang tipe 1 yang ada maniknya, itu ada halusinasinya juga gitu. Jadi halusinasi bisa banget memicu bunuh diri. Karena isi konten halusinasinya itu memang menyuruh dia bunuh diri gitu. Bagaimana cara menghentikan pemikiran bunuh diri, utamanya pada saat melamun? Oke, intinya
pikiran bunuh diri itu seperti kita sebut namanya intrusive thoughts. Jadi pikiran yang muncul, dan kalau misalnya saya coba tanya teman-teman yang seumuran saya gitu ya, pernah nggak lo pada ide saking beratnya masalah lo gitu, terus jadi pengen mati aja gitu. Pernah rata-rata. Saking beratnya di kantor, di kuliah sama istri, sama suaminya, kayak enak mati aja nih. Tapi udah sekelebat gitu aja. Gitu ya. Sama kayak ketika lagi nyetir mobil, lagi di tol, kepikiran giniin setirnya lagi ngebut gitu ya. Tapi itu kepikiran lewat aja. Masalahnya beberapa orang yang tadi ya punya potensi ke arah sana, ke arah suicide, pada orang-orang yang gangguan depresi, yang memang punya hopeless juga tadi, hopelessness, merasa udah gak ada harapan lagi hidupnya, nggak akan ada perubahan. Pikiran yang itu yang lewat sekelebat itu jadi berat buat dia. Jadi dia pegang, dia tangkap pikiran itu, dan dia percayai betul bahwa itu the only choice. Gimana caranya? Tadi ada beberapa poin. Utamanya kita perlu menghadapi pikiran kita supaya nggak rigid, supaya nggak kaku, dengan beberapa poin tadi tinggal dibaca ya sebelumnya. Dan yang paling mudah adalah kita mengingat reason for living. Alasan, apa yang jadi alasan kita supaya kita tetap bertahan hidup. Salah satunya tadi dengan ada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, adik kita, pasangan kita, anak kita, siapapun itu. Dan itu, atau mungkin cita-cita kita, apa yang mau kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan itu ditaruh di sebuah kotak atau sebuah kertas yang bisa kita ingat. Jadi kayak semacam pengingat gitu ya. Karena kalau dalam CBT, saya biasanya ngarahin pasien untuk kayak tadi, biasanya isi tulisannya gitu, ingatkan diri saya bahwa gitu ya. Kayak saya lagi bantu pasien yang punya procrastination, suka nunda-nunda jadi main game. Gitu. Kita akhirnya sepakat buat pengingat gitu ya setelah kita sesi. Pengingatannya tulisannya gini, ingatkan saya, kalaupun saya main game dan menang, rasa senangnya itu cuma sekitar 15 menit, habis itu udah hilang. Karena dia main game gini, dia suka main game berantem. Main game berantem, terus dia sekali pertandingan terus dia kalah. Kalau masa berhenti main pas kalah sih, mood gue pasti nggak enak nih, harus menang dulu deh gitu. Akhirnya main lagi aja, jadi lama gitu. Padahal ketika dia main game terus dia menang pun ya cuma sebentar perasaannya, habis itu udah biasa lagi gitu. Dia tulis itu di kertasnya, ingatkan saya, main game seberapa lama pun nggak membuat saya jadi happy. Perasaan happy cuma sebentar terus hilang aja. Tapi ketika saya kerjain tugas dan selesai, happy-nya itu lebih long lasting gitu. Jadi setiap dia mau ngerjain tugas, dia mau nunda main handphone, dia lihat catatan itu, oke, ingat gitu. Karena kalau lagi sesi kita bahas, iya bener mas. Tapi pas lagi nggak lagi sesi di rumah, kadang-kadang suka lupa. That's why kenapa kita buat tadi, kita sebut namanya Hope Kit, alat mengingat harapan gitu lah ya. Gitu ya. Mudah-mudahan udah menjawab. Lanjut lagi. Buku ibu. Atau iya kayak masih feedback deh, Mega. Nggak kedengeran soalnya suaranya. Oke. Atau Mega ini chat aja ke saya. Mas, pertanyaannya ini gitu kali ya. Soalnya feedback banget. Atau saya jawab satu-satu. Ini ada pertanyaan dari Anissa. Buku e-book CBT yang recommended apa? Kalau dirimu bukan psikolog, maksudnya bukan buat jadi terapis gitu ya, saran saya ini. Ini ada di sebelah saya. Nggak kelihatan. Nah, di sini. Mind Over Mood judulnya. Ini gampang banget. Ada isinya, ada worksheet gitu loh. Dan worksheetnya bukan worksheet abal-abal, bagus. Tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada. Doain ya, saya mau buat, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Aku CBT. Apalagi, langsung aja kali ya. Dari Vian, saya pernah mengalami stres
berat karena masalah keluarga hingga saya melakukan self harm. Oke. Dan pernah ada niatan bunuh diri. Orang tua saya akhirnya memutuskan untuk membawa saya pergi ke psikolog dan diagnosa kena major depression. Alhamdulillah, alhamdulillah melalui beberapa terapi berangsur membaik, namun sampai sekarang masih mengkonsumsi obat dari psikiater. Namun beberapa minggu belakangan ini ada beberapa masalah pikiran saya yang tidak bisa saya tangani yang membuat saya stres sampai bingung. Akhirnya melakukan self harm lagi. Bagaimana cara terhindar? Oke, itu udah pernah psikolog dan sekarang masih sekarang berat lagi gitu ya, sehingga lakukan self harm lagi. Gini, mungkin jangan sungkan kunjungi psikolognya lagi. Mungkin pada saat ini masalahnya lebih berat dibandingkan yang dulu. Jadi emang datang ke psikolog tuh bukan berarti kita sekali datang, 2 kali datang, terus udah gitu kita bisa selesai, udah selesai aja gitu. Enggak, sama aja kayak kita ke dokter kali. Sekali datang, kan kadang-kadang kita pilek lagi tuh, ya kita datang lagi nggak apa-apa. Justru malah kalau di CBT kita mengajarkan keterampilan ke pasien, supaya pasien tuh bisa ngerjain itu sendiri. Jadi pasien bisa menghadapi masalahnya sendiri tanpa kita. Itu yang kita ajarkan. Tapi kadang-kadang pasien ketemu masalah yang berat yang belum pernah dia temui sebelumnya sehingga dia kesulitan. Ya nggak apa-apa, balik lagi ke psikolog untuk refresh gitu ya, boleh banget. Jadi jangan sungkan untuk balik ke psikolog gitu ya. Dan bagaimana terhindar dan bisa mencegah keinginan ini kurang lebih tadi lebih mudah ketika kita punya cara-cara yang praktis kayak tadi ya, self harm tadi ya. Self harm apa? Hope kit, kita mengingat ada alasan-alasan apa yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang, bertahan untuk hidup. Karena jujur setelah saya melakukannya, saya merasakan bahwa diri saya pantas mendapatkan perlakuan itu oleh diri saya sendiri. Oke, artinya ini kasusnya agak beda lagi. Mungkin saya nggak bisa jawab spesifik karena perlu digali masalahnya, tapi yang jelas ketika kita berpikir, saya tuh pantas diginiin. Pantas diginiin itu kurang lebih kita menyalahkan, mengatribusikan kesalahan itu ke diri kita 100%. Ibaratnya tugas kita adalah kita berlatih pemaafan diri gitu ya. Padahal nggak pernah ada orang salah 100% itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Gitu. Misalnya kita perlu tahu bahwa ada kaitannya dengan salah waktu, gitu, kesalahan waktu dan tempat yang nggak pas, itu mungkin berkontribusi juga. Ada orang yang tahu dan diem aja, itu dia salah juga. Ya nggak? Dia 10% misalnya. Terus orang tua kita dulu mengasuh kita, dan mereka mengasuh dengan toksik, itu emosional, mereka juga kontribusi juga 20%. Gitu. Jadi kita bagi-bagi. Masalahnya kita, sekali lagi, kita berpikir ya rigid, kaku, irasional tadi, ekstrim pikiran kita. Udah pasti ini cuma satu gitu ya. Yaitu tadi ya, kita menyalahkan diri kita 100%. So, mungkin lebih mudahnya siapa tadi namanya? Yang nanya. Vian, buka Mind and Brain, ada pembahasan mengenai memaafkan diri sendiri. Gitu. Itu boleh dibuka artikelnya, kalau nggak salah di YouTube apa di podcast, saya lupa deh. Saking banyak yang dibuat itu jadi lupa. Tapi ada worksheet-nya, ada lembarnya yang di website di www.mindandbrain.id, itu bisa diakses, bisa di-download. Gitu ya. Punten kalau misalnya nggak begitu detail. Lanjut lagi, Mega? Oke, suara saya sudah jelas. Nah, jelas, tapi masih kayak ada feedbacknya. Kayak ada apa istilahnya? Ya gitulah. Oke, boleh dari Mega pilihin yang mana? Oke, ini ada pertanyaan dari Marlene White. Izin bertanya, eksternal dan internal yang dapat menyebabkan seseorang bunuh diri. Faktor eksternal dan internal. Iya. Oke. Faktor yang menyebabkan seseorang bunuh diri khususnya untuk generasi muda. Oke. Faktor eksternalnya sebenarnya ya itu ya, minim supporting system, yang semuanya sekarang serba instan, serba cepat, serba banyak entertainment. Jadi kita terbiasa, otak kita terstimulus dengan entertainment. Dulu kan hiburan itu sedikit. Karena hiburan sedikit, otak kita akhirnya punya standar terhiburnya itu sedikit, kecil.
Jadi makanya dulu tuh karena waktu saya kecil nggak ada hiburan, ya udah main aja, main bola, cuma duduk-duduk di lapangan gitu aja udah happy gitu. Kalau sekarang kayak gitu, aduh boring banget gue, ngapain kayak gitu. Akhirnya kita punya standar terhiburnya itu tinggi, dan otak tuh use it or lose it ya. Semakin kita sering terhibur dengan entertainment itu ya. Kayak sekarang apa? Netflix, Disney, apa tuh, Stars, apa terus YouTube, game aja di handphone, belum di PS5 tuh ada lagi. Semuanya serba hiburan aja. Korea tuh startup, apalagi tuh kemarin tuh, aduh, itu demennya Mega tuh startup, atau It's Okay Not to Be Okay itu film-film Korea. Nah, itu membuat kita jadi lebih susah untuk mendapatkan happiness tadi. Kenapa? Karena si game-game tadi memberikan kita happiness sesaat yang tinggi, yang berlebihan, tapi happiness-nya semu gitu. Happiness semu tahu apa, nggak nyata, cuma sebentar habis itu hilang gitu. So itu salah satu faktor eksternal, dan sekarang semua serba mudah, Gojek segala macam yang membuat kita jadi serba cepat kan, sehingga membuat kita jadi serba frustration tolerance kita rendah. Dulu saya mau naik ke sekolah, mau naik angkot, harus nunggu setengah jam. Kalau nggak ada angkot, tiba-tiba angkotnya mogok, ya kita telat, dimarahin. Nggak bisa pulang karena nggak punya duit. Kalau sekarang, Gojek telat 3 menit aja kita marah. Mana sih Gojek nih? Gitu. Kita cancel. Dulu 30 menit, sejam kita nungguin angkot. Gitu. Jadi karena sekarang semua serba mudah, membuat kita lebih nggak tahan banting. Itu eksternal. Internalnya adalah karena tadi ya, termasuk eksternal adalah faktor makanan juga. Makanan sekarang serba, ya kita tahulah gimana jeleknya gitu ya. Lalu yang internalnya tadi ya, kita minim coping skills, lifestyle kita buruk, kita nggak pernah belajar gimana masuk ke dalam pikiran kita, gimana kita punya kemampuan menghadapi stres, itu kita nggak pernah belajar. Dan saya pikir itu udah harusnya belajar sejak sekolah. Karena kalau enggak, ya kita susah, karena sekarang sekolah itu banyak yang stres. Pasien saya tuh anak SMP punya OCD berat lagi. OCD berat luar biasa. SMP, saya nggak kebayang nanganin pasien SMP. Ternyata ada, berat. Gitu. Itu salah satunya. Gitu. Mungkin itu kali ya. Jadi semuanya saling berinteraksi. Gitu. Anyway, saya juga masih muda kok. Generasi muda. Lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan dari Riki ini ya. Mohon maaf kalau triggering. Beberapa bulan lalu saya didiagnosis BPD. Nah, saya tidak bisa ngelakuin apapun selain nangis, teriak, dan self-harm. Yang bisa membantu kita saat di situasi yang seperti itu selain keluarga, karena mungkin sebagian dari kita masih merahasiakan soal kondisi mental kita ke keluarga. Atau ada yang bisa kita hubungi seperti suicide hotline yang ada di negeri. Terima kasih banyak. Oke. Komunitas aja sebenarnya. Ada yang tadi itu The Light. Terus komunitas-komunitas lain yang kaitan dengan mental health. Terus belajar melalui kegiatan seperti ini. Karena saya juga dulu belajar CBT, jadi asisten psikolog dulu. Jadi saya dengerin supervisor saya ngejelasin, saya dengerin, saya catat, terus saya tanya, saya dengerin, saya catat, saya tanya, gitu-gitu terus sampai akhirnya ilmu itu nempel. Terus saya pakai itu buat terapi. Gitu. Jadi ikut aja komunitas, ikut berbagai kegiatan, webinar, yang banyak sekarang yang free gitu ya. Ada IG Live gitu ya, atau mungkin baca-baca artikel gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman ini nggak diajarin di sekolah, jadi mau nggak mau kita masih belajar sendiri. Dan si komunitas tuh nyediain itu rata-rata free komunitas. Dan ketika tadi ya, karena kalau misalnya keluarga nggak bisa bantu, dan mostly keluarga nggak bisa bantu, kebanyakan ya teman-teman. Karena mungkin mereka juga butuh dibantu sama kita. Karena mereka juga emosional mungkin ya. Kalau suicide hotline setahu saya ada. Coba aja search di Google. Search bunuh diri, nanti keluar suicide hotline.
Tapi aktif apa enggaknya saya nggak tahu. Gitu ya. Kalau adanya ada. Gitu, semoga menjawab. Tahu saya BPD juga ada komunitasnya deh. Oke, lanjut berarti ya Pak. Lanjut. Ini Pak, ada yang bertanya. Kira-kira ada nggak sih Pak alat tes yang digunakan oleh perusahaan atau psikolog untuk diagnosa individu berpotensi untuk bunuh diri? Oh, ada. Ada namanya Beck Hopelessness Scale. Gitu. Jadi alat ukur dari ini ya CBT ya. Sekali lagi kalau teman-teman tuh kalau ketemu saya filmnya CBT hardcore, kali semuanya CBT gitu ya. Nah, kalau di CBT ada namanya Beck Hopelessness Scale. Nah, itu alat ukur untuk mengetahui apa namanya seberapa intens perasaan hopeless kita, merasa nggak ada harapan kita ketika itu tinggi skornya, artinya kemungkinan tendensi untuk bunuh diri makin tinggi. Ada juga back depression inventory, itu juga ada poin yang kaitan dengan suicide. Nah, ketika ada skornya tinggi di situ, itu bisa berpotensi untuk bunuh diri juga. Ini saya kasih gambaran ya. Saya share screen sekali. Ini back hopelessness scale nih. Tapi kalau ini yang saya dapatnya bahasa Inggris. Jadi cuma questionnaire biasa. My future seems dark to me. I have faith. Apa namanya? I never get what I want. So it's foolish to want anything gitu ya. Masa depan terlihat apa namanya, samar buat saya dan tidak pasti. Ini ketika skornya tinggi nanti apa namanya, bisa jadi indikator kita akan cenderung mengarah ke bunuh diri. Ada juga yang tadi BDI ya, back depression inventory. Sebentar, saya kasih yang bahasa Inggris aja ya. BDI back depression inventory. Nah, iki ada, sabar. Oh, ini yang bahasa Indonesia yang sama kok, tesnya itu tes apa namanya, tes inventory biasa, tapi karena inventory kan jadi mudah ya, jadi mudah diaplikasikan gitu ya, kan simple ya. Beda kalau tesnya tes gambar gitu ya, itu nggak semua orang bisa. Malah kalau tes-tes ini biasanya dipakai di setiap sesi gitu, beberapa sesi sekali dites lagi, kira-kira ada perkembangan nggak skornya. Oke, sebentar. Depression inventory. Oke, bentar ya. Ini dia. Nggak apa-apa ya, malam minggu kan malam yang panjang ya. Nah, ini BDI. Nah, sadness. Tinggal cuma ngisi doang. Berapa skornya selama 2 minggu belakangan ini. Tuh, gitu doang. Mana yang suicide ya? Poin tentang suicide. Oh ya, sabar Pak. Nah, suicidal thoughts. Ada pertanyaan-pertanyaan suicidal thoughts gitu. Jadi BDI ini sering dipakai juga di ranah klinis karena simple gitu. Jadi dan sesuai sama terapi CBT gitu ya. Kalau terapi CBT kita nggak ngebahas mengenai alam bawah sadar, jadi nggak perlu ada gambar-gambar, itu nggak perlu. Ada beberapa teman-teman yang mungkin pernah ke psikolog disuruh gambar apa, gambar pohon, gambar orang, gambar apa gitu ya. Nah, itu teorinya beda sama CBT. Gitu, Mega. Semoga menjawab ya. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, saya mahasiswa baru dari jurusan psikologi. Nah, untuk psychological first aid itu bagaimana ya? Bantuan pertama saat ada orang yang mentalnya sedang tidak begitu, mungkin sedang dalam keadaan down, begitu Pak? Psychological first aid ya. Kalau psychological first aid sebenarnya lebih simpel lagi. Kalau psychological first aid itu adalah persis seperti kotak P3K. Yang kotak P3K itu kan sebenarnya dipakai bukan buat dokter sebenarnya, buat orang awam gitu ya. Nah, si psychological first aid itu kayak teknik yang simple banget yang bisa dipakai orang awam pada saat situasi yang misalnya bencana alam atau misalnya ada kejadian apa namanya yang heboh gitu ya, misalnya perang atau apa gitu. Jadi ada korban, jadi
bisa ngelakuin itu, PFA, psychological first aid. Malah nggak serumit yang tadi. Kalau tadi agak lebih rumit itu kita paham mengenai isu bunuh diri dulu, apa poin-poinnya. Kalau PFA, psychological first aid nggak. Lebih simpel kok. Malah kadang-kadang cuma apa namanya, kita kasih tahu informasi, kita tanya lagi butuh apa Bu sekarang. Itu psychological first aid. Gimana, ada kekurangan nggak? Oh, kalau kekurangan ini Bu bisa ke arah sini gitu. Itu termasuk PFA, psychological first aid. Tapi tetap selalu kalau kita sebagai orang psikologi yang paling gampang itu adalah mendengar empatik ya, empathic listening. Intinya kalau teman-teman mau jadi apa namanya, pendengar yang baik itu, mau jadi psikolog, cek sekedengaran kah? Kalau mau jadi psikolog, kita perlu belajar dari nama teorisnya ini, Carl Rogers. Yaitu kita bisa ngasih respon apa, empati, kuncinya gitu, empati, genuine, apa adanya, terus unconditional positive regard, tanpa kita terima gimana pun klien kita terima apapun yang dia cerita, kita berusaha memahami dengan empati apa yang dia cerita gitu ya, nggak menghakimi. Itu basic banget gitu. Semoga menjawab ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak, karena berhubung waktu sudah melewati. Boleh. Oke. Malam Kak, saya Widi. Izin bertanya, kalau misal punya perasaan kita sama orang lain bagaimana ya? Kayak punya perasaan trust no one. Jadi kalau cerita ke orang tuh kayak nggak nyaman aja gitu Kak. Tapi kalau stres sendiri juga kadang suka bingung gimana gitu Kak. Ya sebenarnya itulah yang kita sebut cerita ke profesional. Jadi teman-teman perlu paham bahwa cerita ke profesional, ke psikolog itu kita bukan teman. Hubungan kita adalah hubungan terapi. Gitu. Jadi banyak banget pasien suka gini, Mas, anak saya itu nggak mau datang karena kalau saya ketemu psikolog nggak bebas ceritanya, nggak kayak cerita sama temen. Lah, kita memang bukan temen, kita terapi, hubungan kita tuh terapi sama pasien, kita fokus sama masalah, gimana nyelesainnya, kita gali. Kalau teman kan kebanyakan cuma ngalor ngidul aja ceritanya gitu. Sama ada orang tua, tapi kan dia tadi ya ada pasien suami istri, si istrinya doang datang, suaminya nggak mau ke psikolog Mas, katanya berpikir psikolog itu kan nggak kenal sama kita, gitu. Dia nggak tahu kita dan dia apa namanya nggak pernah, yang bukan circle kita. Lah emang kalau orang yang tahu Bapak bisa ngadepin Bapak, kan nggak juga kan gitu. Justru kita nggak butuh tahu-tahu banget, sedetail gitu cerita, justru kita bantu dia solve the problem dengan potensi dia gitu. So that's why kenapa ada profesional, supaya membedakan antara melatih kemampuan problem solving, kemampuan menghadapi stres, menaikkan kemampuan psikologis kita lah, sama dengan teman. Beda banget. Banyak banget misalnya kayak pasien gitu ya, pengen kita jadi temennya dia gitu ya, jadi minta nomor handphone, saya chat ini, terus ya kita perlu kasih tahu bahwa kita bukan teman. Kalau kita teman, beda nanti treatmentnya gitu, beda apa namanya, perspektifnya juga beda gitu. Jadi wajar banget kok Widiana kalau dirimu datang ke psikolog utamanya, karena sekali lagi beda sekali hubungan antara dengan teman sama dengan profesional. Dengan profesional hubungan kita terapi gitu. Barangkali nanti mungkin digali sama psikolognya, kira-kira problem dirimu tuh apa pikiran-pikiran yang belief system apa yang kaku dalam benak kita, belief system apa yang masih kita pegang. Misalnya kalau dalam relationship mungkin dalam hubungan pertemanan mungkin kita punya belief system, punya ide bahwa yang namanya teman itu harus saling support misalnya, dan kita kaku sama ide itu, sehingga ketika kita WhatsApp nggak dibalas aja kita langsung nggak nyaman gitu ya, gitu. Dan psikolognya bantu ke situ, atau mungkin masalahnya ada masalah lainnya
gitu. Dan apa namanya, jangankan itu ya, cerita sama ini ya, sama temen ya. Kalau kita sama temen bukan soal trust dan apa namanya, nggak nyamannya juga. Mungkin teman-teman juga nggak tahu gimana cara responnya, gitu ya. Dulu saya masih kuliah, kalau ditanya zaman waktu S1 ini, teman-teman tuh suka bilang, kan teman-teman kaget pas saya jadi psikolog. Karena zaman saya S1, kalau teman-teman cerita gitu curhat, saya suka bilang, ya terserah lo aja enaknya gimana. Akhirnya pas teman-teman suka bilang, nggak mau cerita sama lo, pasti jawabannya terserah lo gitu. Karena saya benar-benar nggak tahu dulu gimana cara ngerespon cerita orang. Makanya pas saya mau jadi psikolog, orang bingung. Beneran mau jadi psikolog? Terus jawab terserah lagi. Gitu ya. So, it's okay untuk datang ke psikolog dan nggak mesti bisa online juga bisa sekarang. Gitu, Mega. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan teman semuanya yang belum terjawab. Mungkin nanti di lain waktu mungkin bisa Pak dibuat webinar berikutnya. Boleh, atau mungkin kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan yang belum sempat, bisa aja DM di Instagram. Instagram Mas Firman, boleh sebutkan? Boleh di Mind and Brain. Oke, oh di Mind and Brain. Boleh. Teman-teman bisa ditanyakan langsung ke DMG. Hampir ya ke YouTube ya, teman-teman. Nah, teman-teman, alhamdulillah webinar hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman selaku narasumber karena telah berbagi pengetahuannya, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah menyimak materinya dengan baik dan antusias sekali untuk mengikuti webinar kali ini. Mungkin yang bisa saya tarik, teman-teman perlu aware sama diri teman-teman sendiri gitu, dan jika kita menemui teman kita yang ingin melakukan suicide, teman-teman bisa present buat mereka, teman-teman bisa hadir untuk mereka, dan apabila dirasa kalau teman kalian itu butuh pertolongan lebih, kalian bisa menyarankan untuk datang ke psikolog seperti itu. Nah, sebelum saya mengakhiri, teman-teman boleh mengaktifkan kameranya karena kita akan masuk ke sesi foto. Boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ada lagi kah yang ingin mengaktifkan kameranya? Oke, ditunggu ya teman-teman. Malam minggu biasanya dapat salam kenal ya teman semua ya. Aduh, banyak banget muka-muka yang masih ini nih, masih muda-muda. Salam kenal semuanya. Sehat-sehat semuanya. Di pandemi gini hati-hati betul. Baik, kita mulai saja sesi fotonya. Kita akan melakukan sesi fotonya selama 2 kali. Jadi aku akan ambil foto selama 2 kali. Dari 1 sampai 3 ya. Kebanyakan perempuan ya pesertanya ya. Iya, Pak. Malam minggu produktif, Pak. Malam minggu, malam yang panjang. Itu ada Dede Bayi juga tuh. Halo Dede Bayi.
Aduh. Kendari. Ada. Ini enggak nih. Keren. Mana, Mbak? Hai, salam kenal. Tuh. Masih pada Aku Gali. ya, teman-teman. Masih pada Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Oke, untuk link e-sertifikat, syarat dan ketentuan berlaku, nanti silakan hubungin admin ya teman-teman. Dan tidak ada link adsensi. Oke, terima kasih. Mobil. Terima kasih semuanya. Jazakallah.